dikatakan Pak Imron mengenai burung walet. Ya, kebetulan Bu Yusra juga ada di sini. Lah ini kita kalau lagi zaman Covid ini kan semua kantong kita ini pelan-pelan kempes semua ini. Jadi begitu ada peluang prospek, apalagi menurut Pak Imron ada kurnya, ini bagaimana ini? Apakah tentang walet ini sudah ada kebijakannya di Provinsi Sumatera Utara, Bu Yusra? Nah, artinya saya juga ingin mendapatkan informasi itu ya, sekaligus nanti ini menjadi bahan yang bagus untuk mahasiswa saya ataupun alumni ya, bahwa ada satu hal yang bisa kita lakukan selain mengurus ternak. Rupanya ada lagi namanya walet ya, mungkin ini kalau di silabus kita masuknya ke aneka ternak ya Prof. Iya, jadi mohon Pak Imron sedikit masukannya, apalagi kalau bisa nanti Bu Yusra juga menambahkan ya, fasilitas kur itu di mana kita dapatkan, apakah di bank-bank plat merah pemerintah seperti itu ya. Terima kasih Pak Imron, terima kasih Pak Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang kedua silakan Pak Hasibuan. Dan slide yang disajikan tadi untuk populasi ternak ya Bu, saya perhatikan dari 2018 ke 2020 dari angka 900.000 menuju ke 800 terjadi penurunan. Ini yang terjadi kenapa? Apakah ini di peternak rakyatnya atau memang di kita mungkin selaku pemerintah atau stakeholder yang terkait? Itu untuk masalah populasi, terutama di sapi. Yang kedua, masalah fluktuasi harga ayam. Nah, di sini kan memang sudah hal yang biasa terjadi. Harga ayam, terutama untuk peternak mandiri, sangat melambung tinggi, sangat merosot, sangat rendah. Nah, masalahnya kan di pakan, terutama jagung. Nah, ada mengatakan dan beberapa artikel yang saya baca, Presiden sudah langsung menindaklanjuti masalah harga jagung. Akan tetapi kan jika harga jagung diturunkan, apakah itu nanti menimbulkan polemik yang baru? Petani jagungnya bagaimana nasibnya? Begitu kira-kira. Jadi gimana sih keseimbangannya antara harga pakan dari petani dan peternak? Yang terakhir, keterkaitan mengenai swasembada pangan. Saya hanya meminta saran baik kepada Bapak Ibu yang narasumber dan teman-teman sekalian, apakah kita sanggup sebenarnya, bagaimana kiat-kiatnya jika Sumatera Utara terutama mengenai swasembada pangan, langkah apa yang harus kita lakukan? Karena masih banyak permasalahan, terutama dari bibit, pakan. Nah, langkah apa yang harus kita perbaiki dahulu? Dan ditambah lagi tadi ada kajian yang sangat menarik mengenai integrasi ternak ya Bu. Integrasi ternak dengan sawit itu suatu yang sangat menarik dan sangat menguntungkan jika itu nanti terrealisasi. Itu nanti bagaimana kajian ilmiahnya, kami juga selaku pemerintah sangat ingin tahu nanti biar bisa diberitahukan kepada masyarakat mengenai kajian integrasi ternak ini. ya, mana Pak Baru bilang? Mana Pak Baru bilang? Gambarnya suaranya. Nah, belum ada suara. Ya, Sudah Pak. udah. Oke. Baik Pak. Yuk. Terima kasih Pak Prof selaku narasumber. Moderator. Yang selaku moderator. Maklum ada dua. Ya. Dan Bapak Ibu narasumber. Ini saya tidak bertanya ini. Karena yang mau saya tanya pun ya orang kita, saya mantan orang dinas. Nanti marah mereka. Ya. Yang pertama, Ibu Yusra, sejak tahun 80 kita selalu mengatakan bahwa potensi kita itu adalah kebun dengan sistem integrasinya. Ternyata sampai sekarang mudah-mudahan tidak tercapai. Alangkah baiknya ini kita hilangkan saja yang tidak tercapai. Yang pertama Pak, kebetulan di samping Ibu itu ada
pakar integrasi isi maklum dulu, tapi tidak juga berakhir. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Bu Yusra, ini titip pesan untuk Pak Kepala Dinas. Saya masih teringat bagaimana bagusnya koordinasi waktu ada Kanwil Pertanian. Semua dinas yang ada di lingkup pertanian kompak. Sekarang itu jauh dari yang diharapkan. Yang saya mendengarkan sebenarnya, ya, Dinas Ketahanan Panganlah yang mampu sebagai gantinya. Kenapa? Karena semua bersuara kepada Dinas Ketahanan Pangan. Oke lah, tidak hilangkan peternakannya itu. Jadi bisa kita menggunakan tanaman pangan, perkebunan, ya. Disitulah kita bicarakan bagaimana kita melaksanakan koordinasi. Tentunya diundanglah pula di samping Bapak Ibu sebagai birokrat, undang Pak praktisi dan juga akademisi. Saya teringat Yusra, Lampung maju dalam bidang peternakan. Pada awalnya sejak tahun 70-an mereka menggandeng akademisi kalau masalah IPA. Yang terkenal waktu itu yang saya kenal adalah Profesor Narsum. Ya, apakah ini tidak bisa kita contoh Sumatera Utara? Itu yang kedua, Pak Moderator. Yang ketiga mungkin kepada Bapak yang dari pusat, terutama Pak siapa ya? Pak Imron ya. Rasanya dalam pembangunan peternakan ini kita masih perlu meninjau ulang regulasi, Pak. Regulasi. Jangan lagi kita kehilangan tongkat dua kali. Bagaimana kondisi peternakan ayam potong atau petelur saat ini yang dihabisi oleh pengusaha-pengusaha besar. Kapan kita bisa melindungi pengusaha kecil? Kenapa pada zaman Orde Baru bisa keluar Kepres 50 yang membatasi ruang gerak konglomerasi pada usaha peternakan ayam? Nah, ini akan berimbas lagi nanti akan datang kepada sapi. Masuk lagi kambing domba kalau memang kita tidak wanti-wanti sebelumnya, Pak. Jadi perlu regulasi dan juga regulasi undang-undang kita, Undang-Undang 41. Setelah saya kaji lebih mendalam, saya nggak tahu di mana itu pentingnya itu dirubah Undang-Undang Nomor 18. Ya, apa muatannya? Apakah itu muatan ya katakanlah politik? Tapi saya lihat tidak mendukung kepada pengembangan peternakan. Ada istilah-istilah yang lain, antara lain, ya, ternak ruminasi indukan. Saya bingung membaca itu. Apakah dibuat itu untuk bisa membeli ternak akhiran dari Australia? Rendah kali bangsa kita ini, Pak. Ya, jadi minta tolonglah, termasuk persyaratan inseminator. Saya sangat-sangat tidak setuju. Justru kalau boleh, lepaskan itu inseminator kepada kelompok-kelompok tani yang sudah maju. Gak usah terlalu terikat dengan pemerintah. Gak usah dibebani syarat inseminator ini. Toh sudah ada kemarin ada inseminator swadaya dan lain sebagainya. Kita kembali lagi itu, Pak. Saya pikir ini Pak Moderator, ini yang Terima kasih Pak Bahru Siregar. Masih ada lagi Pak Bahru? Udah? Ya baik. Baik para hadirin sekalian dan peserta luring dan daring. Ya. Ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan banyak dari Ibu Nurzainah Ginting, dari Pak Hasibuan dan Pak Bahru Siregar. Kepada narasumber terutama Pak Imron, silahkan untuk bisa memberikan jawaban kepada penanya. Silakan Pak Imron. Baik Pak Moderator, terima kasih pertanyaannya. Terutama ya untuk pertanyaan pertama dulu ya. Siapa dulu ya? Tentang Ibu Nurzainah Ginting. Ibu Nurzainah Ginting tentang walet, Pak. Oke, Ibu Nurzainah Ginting tentang walet. Terima kasih Ibu. Walet ya.
Iya. Jadi memang 2 bulan terakhir kami sedang ditugaskan oleh Pak Dirjen untuk membuat mengawal budidaya walet ya. Kira-kira kalau dari aspek pemerintah ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena dalam sejak tahun 2020 ini sudah ada beberapa kebijakan Bu. Kalau yang terkait dengan Kesmafek sudah dibuat NKV-nya untuk sarana walet. Kemudian mereka juga membuat beberapa jenis untuk tracing kandang walet gitu ya. Terus kemudian dari BPH Anak mereka mencoba untuk membuka pasar baru. Tapi kalau untuk budidaya ini kan hal yang baru Ibu, karena di buku kuliah pun tidak ada. Saya juga tidak pernah belajar itu ketika kuliah. Tapi 2 bulan ini coba kita belajar. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu yang tentang KUR, ya, itu adalah fungsinya dari direktorat dan detail karena saya juga tidak paham. Tapi intinya di sana ada Bu KUR untuk mana nih? Ini Bu ya, kelihatan Bu ya. Nah di situ kalau saya lihat kurnya untuk walet ini sangat menjanjikan. Coba kita lihat untuk skema pembiayaan khususnya untuk rumah walet, plafon maksimal lumayan loh, 1 miliar gitu ya. Wow, 1 Tanpa miliar. bunga, bunga rendah gitu. Untuk penyucian rumah walet ini interestnya itu maksimal 6 bulan, plafon malah sesuai dengan penilaian bank gitu ya. Ini lebih terjangkau lagi. Gitu. Sehingga saya rasa ini sangat menarik Bu. Jadi silahkan kalau Ibu tertarik untuk menggunakan KUR ini dalam rangka pengembangan walet, Ibu bisa hubungi saya, nanti saya akan kasih kontaknya untuk bertanya lebih spesifik kepada direktorat terkait. Tapi memang dia yang menangani. Kalau saya memang nggak paham Ibu, saya dapat slide saja seperti ini. Tapi di sini juga menggambarkan bahwa ada alokasi KUR untuk mengenai walet. Di sini ada contoh gambaran kemampuan budidaya, analisis usaha, ada contoh untuk kemampuan ruang penyucian walet, gitu ya. Hingga saya pikir ini sangat menarik. Nah, silakan Ibu saya nanti Ibu saya kasih nomornya untuk dikonsultasi lebih lanjut bagaimana memanfaatkan KUR dalam rangka walet.